Kamu tidak perlu terlalu khawatir, kata Bekora. Bekora memberitahu Arya bahwa dia harus pergi dan Arya melambai padanya saat dia keluar dari pintu. Saat Bekora pergi sepenuhnya Arya menggandeng tangan Aden dan keduanya menuju perpustakaan. Sebagian besar petunjuk dan bukti telah ditemukan tetapi masih ada sesuatu yang tersisa yang membuat Arya sedikit curiga dan begitulah data di bingkai. Biasanya, ketika suatu negara memiliki keluarga kerajaan yang memerintah dan bukan Perdana Menteri, akun Departemen Ekonomi hanya diketahui oleh Ratu, Raja, Putra Mahkota, dan akuntan kerajaan. Bagaimana Menteri Keuangan diizinkan memiliki akses ke sistem? Tentu dia bisa mengaksesnya tapi hanya dengan kehadiran Ratu, Raja atau Putra Mahkota. Ini pasti mencurigakan. Saya dapat mengambil tindakan sekarang, tetapi jika saya mempresentasikan ini pada pertemuan berikutnya, pelakunya akan disiagakan dan segera melarikan diri. Pikir Arya dengan ekspresi serius. Dia berjalan ke perpustakaan dan ketika dia tiba di pintu masuk, para penjaga membukakan pintu untuknya. Rasanya menyenangkan diperlakukan sebagai seseorang yang penting tetapi pada saat yang sama, rasanya juga agak aneh. Pikir Arya sedikit gugup. Dia dan Aden berjalan lebih lama kemudian mereka tiba di perpustakaan di dalam tempat Arya belajar. Ketika dia membuka pintu, dia melihat semuanya telah dibersihkan. Ruangan itu sangat bersih sehingga Arya berpikir sejenak bahwa dia salah mengira kamar tempat dia belajar selama seminggu terakhir. Kenapa kamu berdiri di pintu masuk? Ada yang salah Nona Arya, kata sebuah suara. Arya mencari-cari untuk melihat siapa itu dan melihat bahwa itu adalah Nyonya Margrethe. Nyonya Margrethe, selamat pagi, kata Arya sambil tersenyum. Selamat pagi Arya, kenapa kamu tidak masuk? Tanya Nyonya Margrethe. Kamarnya berantakan kemarin dan ketika saya melihat betapa bersihnya hari ini, saya pikir mungkin saya salah kamar. Kata Arya dengan nada sedikit malu-malu karena dengan mengatakan ini dia mengakui bahwa dia adalah orang yang berantakan ketika harus menjaga ketertiban. Meski ini hanya terjadi saat dia belajar. Halo anak manis, kata Madam Margrethe saat melihat Aden. Aden tersenyum dan bahkan mengira dia tidak bisa bicara. Nyonya Margrethe mengerti bahwa dia mengatakan padanya bahwa dia senang bertemu dengannya. Apa yang membawamu ke sini? Nyonya Margrethe, tanya Arya dan meletakkan Aden di kursi lalu memberikan iPad-nya. Saya di sini karena saya ingin mendiskusikan sesuatu dengan Anda, kata Nyonya Margrethe dengan ekspresi serius. Arya memastikan Aden tetap diam dan bermain, dia pergi dan duduk di dekat Madam Margrethe. Apa itu? Kata Arya. Ratu telah mengatur pertemuan dengan para menteri hari ini, dan dia berencana untuk mengakhiri situasi ini, kata Nyonya Margrethe. Menurut saya pribadi, itu bukan ide yang bagus, Madam Margrethe, kata Arya dengan nada serius. Mengapa? Tanya Nyonya Margrethe. Karena situasi sekarang, Menteri Keuangan jelas tidak bertindak sendiri. Dia memiliki pembantu karena dia tidak dapat mengakses ekonomi negara secara bebas tanpa persetujuan Ratu, Raja atau Putra Mahkota. Kita dapat menangkap menteri oleh pembantu akan melarikan diri dan menteri akan segera mentransfer semua uang di rekening pembantu sehingga dia bisa menjadi bersih setelah penyelidikan pengadilan tinggi, kata Arya dengan nada serius. Jangan khawatir tentang itu. Pengadilan tinggi tidak akan melakukan penyelidikan dan akan menangkap pembantu dengan mudah, kata Madam Margrethe dengan nada serius sambil menyeringai. Tapi bagaimana caranya? Kata Arya terkejut. Seperti yang Anda sarankan di awal, saya telah meminta Ratu untuk menempatkan orang-orang di sekitar para menteri dan sebagai hasilnya kami dapat mengumpulkan beberapa informasi menarik. Yang tersisa sekarang adalah mengambil tindakan, kata Nyonya Margrethe sambil menyeringai. Dia menyerahkan file dengan foto kepada Arya dan itu meyakinkannya bahwa kasus itu pasti kemenangan mereka. Sangat bagus, kata Arya. Ratu akan menemuimu segera setelah ini selesai. Dia ingin mengucapkan terima kasih secara pribadi karena tanpa informasi dan file yang Anda siapkan, kami tidak akan menemukan fakta-fakta ini dalam file yang baru saja saya berikan kepada Anda, kata Nyonya Margrethe sambil tersenyum. Betulkah? Saya sangat senang mendengar ini. Untuk dapat bertemu Ratu 2 kali dalam hidupku dan untuk berterima kasih padanya, itu hanya bahkan dalam mimpiku yang paling indah pun aku tidak pernah berpikir bahwa kesempatan seperti ini muncul dalam hidupku. Kira saya sangat beruntung, kata Arya dengan nada senang. Aku suka senyumnya yang naif dan kekanak-kanakan, pikir Nyonya Margrethe dengan senyum hangat. Akankah Ratu memberi saya surat rekomendasi yang dia janjikan kepada saya? Tanya Arya yang tidak bisa menghilangkan senyum dari wajahnya.
Tentu saja dia akan melakukannya, kata Nyonya Margrethe sambil tersenyum. Bagus. Saya sangat membutuhkan itu sekarang karena saya telah putus sekolah, kata Arya dengan sedikit senyum sedih. Saya kebetulan mendengar Bekora ketika dia berbicara. Jadi itu benar-benar benar. Kamu benar-benar menyerah sekolah hanya untuk kakakmu, kata Nyonya Margrethe terkejut. Saya bisa mulai sekolah kapan saja sementara kesempatan saudara laki-laki saya bisa sembuh adalah kesempatan sekali dalam sejuta tahun yang orang tidak akan dapatkan dengan mudah dalam hidup mereka. Tidak peduli seberapa kaya saya di masa depan, saya tidak akan dapat membeli kesempatan ini lagi. Benar bahwa saya bermimpi besar dan berharap bisa menjadi jutawan di masa depan, tetapi keinginan saya itu tidak pernah bisa dibandingkan dengan keinginan untuk melihat saudara saya berperilaku dan menjadi seperti anak-anak lainnya, kata Arya sambil tersenyum dan pergi mendekati Aden. Dia berteriak sedikit dan menunjuk ke iPad karena permainannya diblokir dan Arya mulai membukanya agar dia bisa bermain lagi. Meskipun dia masih meragukan kemampuan Arya, dia tidak dapat menyangkal lagi fakta bahwa dia memiliki titik lemah untuk Arya di dalam hatinya. Dia sekarang menganggapnya sebagai sekutu yang dapat dipercaya dan temannya yang tak tergantikan. Rakyat jelata berpikir bahwa orang kaya atau bangsawan jauh dari jangkauan mereka dan mereka tidak akan pernah bisa mendekati mereka. Bagi mereka seperti bintang yang hanya bisa mereka lihat dan hanya bisa membicarakan mereka di belakang mereka, tetapi pada kenyataannya mereka hanya orang biasa yang kebetulan dilahirkan dengan mahkota di kepala dan uang yang membuat mereka lebih beruntung daripada yang lain. Mereka adalah orang-orang normal dan begitu Anda berpikir bahwa mereka menjaga mahkota di kepala mereka dan memulai percakapan normal, Anda akan menyadari bahwa tidak sulit untuk mencoba dan berbicara dengan mereka, untuk berteman dengan mereka. Tetapi orang-orang dibutakan oleh keserakahan dan itulah garis yang memisahkan rakyat jelata dari bangsawan. Arya adalah gadis yang serakah, tapi setidaknya dia hanya serakah dengan dirinya sendiri, untuk mencapai yang lebih tinggi dengan kekuatannya sendiri. Kamu langka Arya, saya yakin Anda akan dapat mencapai tingkat bintang dengan membangun jalan Anda sendiri di sana. Ketika ini selesai kita tidak akan bisa bertemu lagi, tapi saya percaya bahwa lain kali kita akan bertemu, Anda akan berdiri di samping saya sebagai karakter masyarakat yang kuat dan penting. Saya akan menunggu waktu ketika kita akan minum teh lagi dalam keadaan yang sama. Sebagai hadiah selamat tinggal, saya akan memberi Anda sedikit bantuan, pikir Nyonya Margrethe sambil melihat Arya yang memeluk Aden dari kebahagiaan yang dia rasakan. Saya akan menunggu waktu ketika kita akan minum teh lagi dalam keadaan yang sama. Sebagai hadiah selamat tinggal, saya akan memberi Anda sedikit bantuan, pikir Nyonya Margrethe sambil melihat Arya yang memeluk Aden dari kebahagiaan yang dia rasakan. Saya akan menunggu saat kita akan minum teh lagi dalam keadaan yang sama. Sebagai hadiah selamat tinggal, saya akan memberi Anda sedikit bantuan, pikir Nyonya Margrethe sambil memandangi Arya yang memeluk Aden dari kebahagiaan yang dia rasakan. Pada saat itu, pintu diketuk dan pengasuh yang datang kemarin masuk. Halo Nona Arya, Pak Bekora mengutus saya untuk datang dan menjaga Aden, kata pengasuh itu. Terima kasih sudah datang, kata Arya sambil tersenyum dan pengasuh pergi ke sisi Aden. Nyonya Margrethe, kapan rapatnya akan dimulai, tanya Arya. Setelah 1 jam tapi lebih baik kita pergi ke sana sekarang agar kita bisa mempersiapkan sedikit sebelumnya, kata Nyonya Margrethe sambil tersenyum lalu bertepuk tangan. Dalam sekejap 2 pelayan masuk dan meraih Arya dari pelukannya. Apa yang? Tanya Arya heran. Mereka akan membuatmu berganti pakaian formal lalu kita bisa pergi ke ruang pertemuan kita terakhir kali. Saya mengatakan bahwa sudah waktunya untuk mengambil tindakan, kata Nyonya Margrethe sambil tersenyum. Saya sangat suka tempat ini tetapi sangat menjengkelkan untuk berpakaian. Sungguh sakit di leher, pikir Arya pada dirinya sendiri. Tolong jaga Aden dengan baik. Saya akan segera kembali setelah saya selesai, kata Arya sementara pelayan terus menyeretnya ke pintu. Tentu, kata pengasuh itu dan menggandeng tangan Aden untuk membawanya ke kamar Arya dan menunggunya selesai di sana. Akhirnya, mari kita selesaikan ini dengan, kata Nyonya Margrethe dengan seringai sambil membayangkan wajah menteri yang memohon belas kasihan. Para pelayan menemani Arya ke kamarnya dan mulai membuatnya siap untuk rapat. Madam Margrethe memerintahkan pelayan lain untuk membawa kostum hitam formal. Apakah ini benar-benar diperlukan Nyonya Margrethe? Saya sudah memiliki pakaian formal yang menurut saya cukup bagus.
kata Arya sambil melihat pakaian formal yang diberikan pelayan itu dan dengan tegas menolak untuk memakainya. Hanya dengan sekali pandang, Arya dapat mengetahui bahwa pakaian ini sangat mahal dan dia agak takut untuk memakainya. Sepertinya ini sangat berharga. Aku takut memakainya, pikir Arya dengan senyum paksa. Saya bisa membaca pikiran Anda sekarang, tetapi saya memberitahu Anda bahwa tidak perlu khawatir tentang itu. Kita akan menuju pertempuran sengit dan sulit, jadi langkah pertama adalah mengenakan baju besi yang tepat, seperti halnya jaksa mengenakan jas hitam mereka. Tidakkah kamu juga berpikir begitu sayangku, kata Nyonya Margrethe. Arya melihat pakaian di tangannya dan mulai memikirkan sekolahnya di Prancis. Saya kemungkinan besar tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mengenakan jas jaksa di masa depan. Mungkin ini akan menjadi kesempatan terakhir saya harus mencoba perasaan menjadi orang penting dan orang hukum yang tepat. Pada titik ini, saya kira tidak buruk untuk menjadi sedikit egois, kan? Pikir Arya pada dirinya sendiri dengan senyum lembut dan kemudian pergi ke ruang ganti untuk berpakaian. Ketika Arya keluar dari ruang ganti, para pelayan tetap tercengang dengan penampilannya. Nyonya Margrethe menoleh ke arah ruang ganti dan ketika dia melihat Arya dia menunjukkan seringai. Inilah yang saya bisa menjadi baju besi yang sempurna. Sekarang kamu sudah siap, ayo pergi dan jatuhkan mereka, kata Nyonya Margrethe dengan suara manis. Arya memperhatikan bahwa setiap orang yang melihatnya tetap terkagum-kagum, jadi dia melihat ke cermin. Dia tetap terkejut dengan penampilannya. Apakah ini aku? Wow. Pakaian benar-benar mengubah orang. Saya terlihat seperti bos yang sangat kaya dan berpengaruh. Yah, karena aku terlihat seperti ini, akan sia-sia jika aku gugup dan tidak menjatuhkan musuh hari ini. Aku akan bersenang-senang dengan isi hatiku, pikir Arya dengan senyum iblis. Nyonya Margrethe tersenyum pada Arya dan mereka berdua bersama-sama pergi ke aula pertemuan tempat dia berdiskusi dengan para menteri, untuk pertama kalinya. Oke, sepertinya semuanya sudah siap, kata Madame Margrethe saat melihat tempat sudah disiapkan dan pertemuan bisa segera dimulai. File-file itu diletakkan di atas meja tempat Arya akan tinggal dan laporan-laporan itu diletakkan di atas meja tempat Madame Margrethe akan tinggal. Nyonya, para menteri telah tiba, kata kepala pelayan Albert dan Nyonya Margrethe mengangguk. Arya, siap, kata Nyonya Margrethe. Siap, kata Arya dan pintu terbuka lalu para menteri datang. Pada awalnya Arya menganggap Madame Margrethe sebagai seseorang yang mudah diajak bicara sehingga dia tidak terlalu memperhatikan sekelilingnya. Tetapi ketika dia melihat bahwa Madame Margrethe sangat dihormati oleh orang-orang di dalam kastil, dia mulai berpikir bahwa dia lebih dari seorang pekerja perpustakaan. Apa itu? Tanya Nyonya Margrethe ketika dia menyadari bahwa Arya sedang menatapnya. Madame Margrethe, apakah tokoh penting dan berpengaruh itu? Tanya Arya dengan suara di mana keraguan bisa dirasakan dengan jelas. Bagaimana menurutmu? Tanya Nyonya Margrethe sambil menyeringai. Saya pikir Anda pasti begitu. Siapa Anda? Nyonya Margrethe, kata Arya dengan wajah tenang. Kamu akan mengetahui siapa aku saat pertemuan ini selesai, jangan terlalu terkejut, kata Nyonya Margrethe sambil tersenyum. Melihat senyumnya, saya pikir saya akan menerima kejutan besar nanti, pikir Arya agak gelisah. Sementara Nyonya Margrethe dan Arya bersama para menteri, Helios sedang membaca statistik penjualan perusahaannya. Pintu terbuka dan Bekora datang kemudian dia mengambil file yang dia tinggalkan di atas meja dengan tergesa-gesa. Kemana kamu akan pergi? Penginapan terburu-buru, tanya Helios. Pagi bro, hari ini adalah jadwal pertemuan dengan para menteri. Atas perintah nenek saya harus hadir. Saya membutuhkan file ini, itulah mengapa saya datang ke sini untuk mengambilnya. Rapat akan segera dimulai dan saya tidak ingin terlambat karena itu saya terburu-buru, kata Bekora dan membuka pintu untuk keluar. Bawa Ramolo bersamamu dan katakan padanya untuk melakukan panggilan video, aku ingin melihat semua yang terjadi. Kata Helios dan Bekora mengangguk lalu pergi ke ruang pertemuan. Saya sangat ingin tahu bagaimana Anda akan menghadapi orang-orang harimau kecil itu, kata Helios. Setelah 5 menit, Ramolo menelepon Helios melalui obrolan video. Helios bro, para menteri baru saja masuk, bisakah kamu melihatnya, kata Ramolo. Helios memperhatikan bahwa Ramolo telah meletakkan telepon pada sudut di mana semuanya dapat dilihat. Dia melihat para menteri yang memasuki aula, lalu dia melihat sekilas Arya yang berdiri di sebelah Nyonya Margrethe. Dia tetap kagum dengan penampilannya. Jadi celana pendek ini bisa terlihat cantik juga, dan dalam setelan formal.
Dia juga terlihat sangat bagus di pesta ulang tahun Clara. Pikir Helios sambil memandangnya. Helios terus melihat semuanya dari obrolan video. Di aula pertemuan suasana penuh ketegangan memenuhi ruangan. Nyonya Margrethe memandangi para menteri dan mereka memasang ekspresi serius di wajah mereka. Dia memandang Arya dan melihat bahwa dia agak tenang. Rapat hari ini tentang apa? Tanya Menteri Pendidikan. Apakah sudah ditemukan solusi tentang masalah dengan badge? Tanya Menteri Kesehatan berharap ada solusi. Semua menteri mulai bertanya tentang alasan mengapa mereka dipanggil ke sini hari ini. Situasi berantakan tercipta dan Ratu masuk. Tolong bicara satu persatu para menteri, kalau tidak kita tidak akan bisa saling memahami. Kata Nyonya Margrethe dengan nada memerintah dan semua orang di ruangan itu berhenti berbicara. Sekarang, alasan mengapa kami berada di sini hari ini adalah untuk mengklarifikasi masalah ini untuk selamanya, kata Nyonya Margrethe dan semua menteri mengangguk. Bagaimana bisa, tanya Menteri Lingkungan Hidup. Arya tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa kecil saat mendengarnya. Dia memperhatikan dia tertawa dan ini membuatnya marah. Bolehkah Anda memberitahu saya apa yang lucu dari apa yang baru saja saya katakan, Nona, tanya Menteri Lingkungan Hidup. Tidak ada yang benar-benar. Aku hanya menganggap sikap terkejutmu sangat lucu, kata Arya. Kamu sangat tidak sopan. Nah, apa yang Anda harapkan dari seorang gadis yang putus sekolah? Jangan terlalu berharap bahwa Anda akan bergabung dengan kami hanya karena Anda mengenakan pakaian mahal. Gadis putus sekolah seperti Anda harus tahu tempat mereka dan mencoba untuk tidak terlibat dalam hal-hal yang berada di luar kemampuan mereka. Kata Menteri Lingkungan Hidup dengan seringai jahat. Ketika Arya mendengar kalimat gadis putus sekolah, dia merasa hatinya seperti ditusuk oleh sesuatu dan itu juga tercermin dalam ekspresinya. Bekora dan Nyonya Margrethe segera menyadari hal ini dan menatap Menteri Lingkungan. Arya terdiam selama 1 menit dan mendengar tawa diam dari 2 menteri lainnya. Dia tetap tenang untuk beberapa saat sampai dia mengatur kembali perasaannya dan kemudian menatap para menteri dengan tatapan tajam, terutama. Sepertinya Anda telah melakukan penyelidikan tentang saya, Pak. Benar, saya putus sekolah tapi itu bukan karena saya siswa yang buruk, itu karena alasan pribadi. Saya mungkin dikeluarkan tetapi saya memiliki pengetahuan yang cukup untuk menangani hal-hal seperti ini. Kata Arya dengan seringai dan Nyonya Margrethe dan Bekora merasa lega ketika mereka melihat dia melakukan serangan balik. Bukankah kamu hanya menipu dirimu sendiri? Siapa yang tahu trik kotor apa yang telah Anda mainkan untuk memaksa Ratu menjadikan Anda penasihatnya? Itu tidak masuk akal, kata Menteri Lingkungan Hidup. Ketika Arya mendengar ini, dia berpikir bahwa mungkin telinganya tidak berfungsi dengan baik, tetapi ketika dia melihat Madam Margrethe, dia menganggukkan kepalanya dan memberi isyarat bahwa mereka akan membicarakan hal ini nanti. Arya benar-benar bingung, di satu sisi dia merasa seperti akan pingsan dari apa yang baru saja dia pelajari, di sisi lain dia tahu bahwa dia harus menjaga pikirannya tetap jernih dan terkendali untuk dapat menghadapi situasi ini. Situasi ini terbalik. Saya perlu mengatur pikiran saya tapi pertama-tama, saya akan berurusan dengan pria yang menyebalkan itu. Pikir Arya dan memutuskan untuk memikirkan berita mengejutkan yang dia dengar nanti. Fakta bahwa Ratu memilih saya sebagai penasihatnya hanya menunjukkan bahwa saya layak berada di sini. Pada awalnya saya berpikir untuk mengambilnya perlahan tapi sekarang saya tidak akan bertele-tele lagi. Kata Arya dan mengambil file-file itu lalu memberikan satu file ke masing-masing orang di ruangan itu. Mereka membuka file dan ekspresi terkejut di wajah mereka muncul begitu mereka membaca halaman pertama. Kamu secara mengejutkan adalah aktor yang sangat baik, sayang sekali kamu menjadi menteri tetapi jangan khawatir. Setelah dipecat dari jabatan Anda sebagai menteri, Anda akan memiliki kemungkinan untuk mencoba dan menjadi aktor, kata Arya dengan seringai iblis. Hahaha, harimau betina kecil ini benar-benar sesuatu. Ekspresi mereka sekarang sangat lucu. Kata Helios yang sedang melihat semuanya dari ponselnya sambil tertawa. Aku ingin tahu apa yang dia tulis di file-file itu yang membuatnya membeku seperti itu, kata Helios sambil tertawa melihat para menteri. Di aula pertemuan, suasananya sama seperti bom yang siap meledak. Bekora membuka matanya lebar-lebar saat membaca isi file tersebut dan melihat ke arah neneknya. Apakah ini nyata? Tanya Bekora kaget. Tentu saja. Saya memiliki reaksi yang sama ketika saya membacanya untuk pertama kali, kata Nyonya Margrethe sambil menyeringai.
Omong kosong apa ini, bagaimana Anda bisa mengatakan kebohongan seperti itu secara terbuka dan bahkan mengada-ada? Kekasaran Anda tidak mengenal batas. Penjaga, usir gadis ini, kata Menteri Lingkungan Hidup dengan nada marah penuh wibawa. Aku harus menghentikan petani ini sebelum dia merusak rencanaku. Bagaimana dia bisa mengetahuinya? Saya selalu sangat berhati-hati dengan hal-hal ini. Yah, selama mulutnya tertutup maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan tentang dia. Adalah ide yang baik untuk memeriksa biografi dan kehidupannya. Sekarang saya dapat memastikan bahwa dia tidak akan berbicara dan mengancamnya dengan keluarganya. Ditambah jika Ratu ikut campur, saya dapat meyakinkan menteri lain bahwa pendapat gadis putus sekolah tidak baik dan buruk untuk standar kami. Saya juga tidak bisa mengecewakan Nyonya Karen yang telah banyak membantu saya. Begitu dia menggantikan wanita tua ini, aku akan menjadi Perdana Menteri negara bagian. Hahaha. Pikir Menteri Lingkungan dengan seringai. Penjaga di pintu datang dan pergi ke arah Arya untuk menangkapnya. Sebelum mereka bisa meraih lengannya, Madam Margarete memukul meja dengan persegi panjang giok yang ada di tangannya. Para penjaga berhenti begitu mereka mendengar suara itu. Ekspresi Menteri Lingkungan menjadi sedikit gugup dan khawatir ketika Ratu memukul meja. Berhenti di sana, kata Nyonya Margarete dengan nada galak. Hanya karena aku merasa tidak enak badan akhir-akhir ini, kamu berpikir bahwa kamu dapat melampaui otoritasku dan memerintahkan pengawalku berkeliling tanpa izinku, kata Nyonya Margarete dengan marah. Yang mulia, saya tidak berani. Aku tidak tahan dengan omong kosong yang terus dikatakan gadis ini. Dia adalah siswa putus sekolah dan orang yang tidak sopan. Saya merasa fitnahnya terhadap saya sangat menyinggung Yang Mulia. Saya telah menjadi menteri selama bertahun-tahun dan saya selalu setia kepada Anda. Saya tidak tahu bagaimana dia membuat Yang Mulia percaya padanya, tetapi saya meyakinkan Anda bahwa kata-katanya adalah kebohongan murni. Memiliki anak tani putus sekolah, seperti langkahnya ke balai negara yang bergengsi ini seperti noda hitam pada kemeja putih yang mahal di istana kerajaan, kata Menteri Lingkungan Hidup. Ratu telah meminta dari para menteri untuk dipanggil Nyonya dalam 2 pertemuan ini tetapi dia tidak mematuhi perintah. Para menteri lain memandangnya dengan heran. Jadi, Nyonya Margarete benar-benar ratu, ya Tuhan. Apa yang telah saya lakukan? Pikir Arya kaget karena keraguannya terbukti. Dia ingat saat dia tiba di istana dan bagaimana dia secara pribadi mengatakan kepadanya bahwa dia telah menyelinap ke istana. Arya sangat malu sehingga dia ingin membuka lubang dan bersembunyi di sana. Kamu telah melanggar perintahku dan itu berarti kamu tidak menunjukkan rasa hormat kepadaku, kata Nyonya Margarete dengan nada serius. Tidak, Yang Mulia, Anda salah. Ini sekarang adalah kesalahan lidah, kata Menteri Lingkungan Hidup ketika dia ingat bahwa Ratu telah memerintahkan mereka untuk memanggilnya Nyonya dalam 2 pertemuan ini. Wanita ini secara pribadi dipilih oleh saya sebagai penasihat saya. Apakah Anda mengatakan bahwa penilaian saya tidak dapat dipercaya? Tanya Ratu marah. Tidak, Yang Mulia. Saya hanya berpikir bahwa dia telah menyesatkan Anda dan mencoba menjilat mata Anda, kata Menteri Lingkungan Hidup. Hanya karena kamu berpikir begitu, kamu berani membuat keputusan sendiri tanpa persetujuanku, kata Ratu. Tidak, aku, kata Menteri Lingkungan Hidup tetapi Ratu segera menghentikannya. Diam. Saya penguasa negara ini dan saya membuat keputusan yang paling. Tugas Anda hanya untuk berkonsultasi dengan keputusan saya dan memberi dan pendapat tambahan. Pada akhirnya kata terakhir adalah milikku. Saya sakit akhir-akhir ini tetapi itu tidak berarti bahwa Anda dapat menjadi pengganti saya dan memerintah orang-orang saya. Adapun latar belakang dan situasi gadis ini, aku tahu itu lebih baik daripada orang lain, kata Ratu dengan nada marah. Dia menganggap dirinya pintar. Saya akan memastikan Anda membayar harga karena mencoba menipu saya dan bertindak seolah-olah Anda adalah pemimpinnya, pikir Ratu dengan ekspresi marah. Menteri Lingkungan mencoba berbicara lagi tetapi Ratu menghentikannya. Nona Arya, jangan ragu untuk mengatakan apapun yang ada di pikiranmu, kata Ratu dan menatap Arya sambil tersenyum. Arya sangat bingung dan kaget tapi kemudian tersadar ketika Madam Margarete memanggil namanya. Ya, Nyonya, maksud saya Yang Mulia, kata Arya dan mengambil file itu. Ketika Arya melihat Menteri Lingkungan, dia menunjukkan seringai iblis yang jelas berarti dia tidak akan membiarkannya sama sekali. Seperti yang kalian lihat para menteri, berkas yang telah saya serahkan kepada kalian masing-masing berisi informasi tentang pekerjaan yang telah dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup.
Dia telah mentransfer data anggaran dan mengubahnya menjadi pengeluaran untuk bangunan yang membutuhkan perbaikan, tetapi kenyataannya, uang itu ada di salah satu rekening banknya di Kanada, kata Arya, dan semua menteri memandang ke arahnya dengan wajah terkejut dan kesal. Mereka membaca akun yang telah disiapkan Arya memiliki setiap detail yang tertulis di dalamnya. Saya telah secara khusus menyiapkan setiap informasi yang dapat saya temukan. Saya harap Anda dapat membacanya dan membuat penilaian yang adil berdasarkan itu. Hal ini pasti sangat melelahkan Anda. Saya tidak ingin membuat Anda lebih lelah dengan kata-kata yang tidak berguna dan menyelesaikan ini dengan cepat. Oleh karena itu saya menyiapkan laporan terperinci yang berisi setiap jawaban atas pertanyaan yang mungkin Anda miliki. Kata Arya, dan semuanya, termasuk Bekora dan Ratu Margrethe, mulai membaca berkas itu. Saya ragu informasi rinci ini dipalsukan. Sebagai Menteri Keuangan, saya dapat mengatakan ini dengan satu pandangan, kata Menteri Keuangan. Rekening bank ini juga diverifikasi dengan benar. Sebagai Menteri Luar Negeri saya mengenali tanda tangan dan format rekening mereka, kata Menteri Luar Negeri. Ada juga orang yang terlibat dalam kasus ini, kata Arya, dan semua orang sudah membacanya. Orang yang bekerja sama dengannya akan terdaftar di daftar hitam pasukan khusus. Sebagai Menteri Imigrasi, saya yakinkan bahwa kami pasti akan menangkapnya, kata Menteri Imigrasi. Betapa memalukan bagi negara memiliki pencuri seperti menteri, kata Menteri Kesehatan. Semua orang menganggukkan kepala sebagai tanda setuju dan melihat ke arahnya. Menteri Lingkungan tidak mengerti bagaimana dia bisa mengetahui rahasia yang begitu tersembunyi dalam waktu seminggu. Ini membuatnya menatapnya dengan khawatir di matanya. Arya melihat ekspresi khawatirnya dan pergi ke depannya. Kehadiran Anda di sini mencemari daerah itu. Tolong bangun dari tempat duduk yang bukan untukmu. Saya mungkin seorang siswa putus sekolah, tetapi saya tetap akhirnya mengungkapkan rahasia Anda. Saya tidak tahu apakah ini bisa dianggap pintar di mata Anda. Saya tidak dapat memahami pendapat orang kecuali mereka berbicara. Bagaimanapun juga, saya hanyalah seorang gadis bodoh, kan, kata Arya dengan nada sarkastik yang membuat Menteri Lingkungan Hidup geram. Senyum tipis muncul di semua wajah menteri. Penjaga, letakkan rantai pada orang yang tidak tahu berterima kasih ini, kata Ratu Margrethe. Para penjaga mencengkeramnya dengan paksa dan mengangkatnya dari kursi Menteri Lingkungan Hidup. Orang sepertimu benar-benar memalukan bagi tempat ini. Keserakahan Anda tidak mengenal batas. Alih-alih menikmati prestise dan kekayaan yang diberikan kiriman Anda mencoba menyalahgunakannya. Saya telah membaca laporan hasil yang disebabkan oleh masalah ini. Pariwisata tidak mampu menghasilkan uang dalam jumlah yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya, ekonomi jatuh dan orang-orang yang kehilangan pekerjaan akhirnya menjadi pengemis di jalanan. Saya tidak tahan dengan ketidakadilan terhadap orang yang tidak bersalah hanya karena keserakahan pribadi. Saya orangnya sederhana, tapi saya bisa berpikir sejauh ini, sementara Anda, seorang menteri, tidak memikirkannya apalagi menyibukkan diri dengan masalah mereka. Menjadi bagian dari tim kepala negara adalah tanggung jawab yang besar dan Anda tidak memiliki kemampuan untuk menanggungnya. Kata Arya, dan Menteri Pendidikan tetap terkesan mendengar kata-katanya. Bukan hanya dia, tetapi semua orang di aula merasakan hal yang sama. Kalau masalah anggaran sekarang, uang di rekening Menteri Lingkungan sudah cukup untuk menutupi semua biaya tenaga kerja dan bahan yang dibutuhkan. Juga, ada cukup uang untuk membeli hadiah permintaan maaf untuk semua menteri dan yang mulia karena mereka stres hanya karena keserakahan konyol orang ini, kata Arya sambil tersenyum. Menteri Lingkungan ingin berbicara lagi tetapi Ratu memotongnya. Jadi bagaimana pilihan saya sekarang di mata mantan Menteri Lingkungan tidak buruk untuk seorang gadis putus sekolah, kan, tanya Ratu dengan seringai yang jelas-jelas mengejeknya. Yang mulia bijaksana seperti biasa, kata Menteri Lingkungan Hidup yang kini dipecat. Sebelum penjaga bisa membawanya pergi, Arya berbicara. Tolong tunggu sebentar. Saya punya kejutan untuk mantan Menteri Lingkungan tersayang, kata Arya dengan seringai iblis dan semua orang memandang ke arahnya dengan rasa ingin tahu. Daripada kejutan, saya akan mengatakan bahwa itu lebih seperti hiburan bagi para menteri dan ratu. Semua orang di aula, tolong buka halaman terakhir dari file yang saya berikan kepada Anda yang merupakan halaman tertutup, kata Arya. Ketika mereka menoleh ke halaman terakhir, mereka melihat ada foto format A4 yang ditutupi oleh kain putih. Mereka merobek kain putih dan tetap sangat terkejut ketika melihat foto itu.
Dalam beberapa detik, aula dipenuhi dengan tawa para menteri dan ratu lainnya. Mereka semua bisa menahan tawa. Mereka tertawa begitu keras sehingga beberapa dari mereka mulai mengeluarkan beberapa air mata. Hahaha. Tawa semua orang pecah. Menteri Lingkungan memandang Arya dengan bingung. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, lalu Arya menunjukkan seringai jahat padanya. Dia mendekatinya dan kemudian memelototinya. Kamu mengatakan bahwa aku adalah siswi putus sekolah yang tidak berguna yang mencoba bertingkah lucu dan berpikir bahwa dia bisa mendapatkan bantuan dari orang-orang yang berkuasa dengan mencium pantat mereka. Maaf telah menipu Anda, tetapi saya tidak seperti Anda. Karena Anda berbicara dengan saya dengan tidak sopan dan kasar seperti itu maka saya merasa masuk akal untuk berperilaku dengan cara yang sama. Nikmati hadiah saya sebelum Anda tersesat, kata Arya dengan nada jahat. Hadiah apa yang kamu bicarakan? Tanya Menteri Lingkungan Hidup. Dia menoleh ke arah menteri lainnya, mereka masih tertawa. Aku tidak percaya kamu memiliki hobi seperti ini temanku, kata Menteri Kesehatan. Hahaha, untuk orang dewasa, hobimu cukup aneh, kata Menteri Luar Negeri. Tunggu, jangan bilang mereka. Dia, pikir Menteri Lingkungan Hidup dengan wajah khawatir. Arya memandangnya dan memperhatikan bahwa dia khawatir lalu menunjukkan seringai. Justru hal yang kamu khawatirkan. Ucap Arya lalu membuka halaman terakhir file tersebut lalu menunjukkan foto di mana ia bercosplay sebagai Sailor Moon. Dia memiliki fetis untuk cosplay dengan pakaian gadis superhero dan mencoba tongkat sihir. Dia bahkan memakai wig pirang tapi dia tidak mencukur janggutnya. Dia tampak sangat lucu. Saya merasa kasihan pada Sailor Moon yang malang, pahlawan yang paling dicintai oleh semua gadis kecil. Anda membuatnya kehilangan semua kecantikan dan kemewahannya. Semuanya, sebenarnya ada video tentang ini, saya telah menulis tautan di balik foto itu untuk Anda. Kata Arya dengan senyum polos. Para menteri lainnya tidak menunggu sedetik pun dan mengambil ponsel mereka lalu membuka tautan di belakang foto itu. Saat membuka video, mereka melihat Menteri Lingkungan Hidup sedang menari, melakukan jurus-jurus sakti, dan membacakan mantra sakti. Jenggotnya tidak dicukur, bulu kaki dan lengannya juga tidak dicukur. Mereka tidak bisa menahan tawa. Jika saya berada di tempat Anda, saya akan malu untuk menunjukkan diri saya di tempat ini lagi. Tidak buruk memiliki hobi tertentu, tetapi setidaknya mencukur rambut Anda yang terlalu panjang. Kata Arya dengan ekspresi tenang. Para menteri memandangnya dan mengangguk setuju dengan kata-kata Arya. Kemampuan aktingmu memang bagus. Sayang sekali Anda seorang menteri. Saya akan membantu Anda untuk lebih mengembangkan preferensi Anda. Pengadilan saya adalah tempat yang serius. Keluarkan dia sekarang, kata Ratu dengan nada serius. Para penjaga mengambil mantan Menteri Lingkungan dan membuangnya. Setelah penjaga membawa Menteri Lingkungan pergi, Arya menghela nafas lega. Dia memperhatikan bahwa mata semua orang tertuju padanya dengan ekspresi serius. Aku menyelesaikan apa yang harus aku lakukan. Bisakah saya mengambil cuti sekarang? Kata Arya sambil tersenyum. Saya merasa seperti saya akan segera pingsan oleh tekanan yang datang dari mata mereka, pikir Arya dan perlahan berjalan menuju pintu. Tunggu sebentar Nona muda, kata Menteri Pendidikan sebelum Ratu bisa berbicara. Ya kata Arya sedikit khawatir. Meskipun informasi yang Anda dapatkan memang sangat detail dan bekerja dengan baik, tetapi menurut saya kejutan Anda untuk kami agak tidak dipikirkan dengan baik, bahkan jika itu membuat kami tertawa. Tidak baik menodai reputasi seorang tetua sejauh ini. Tidakkah kamu berpikir kata Menteri Pendidikan? Jadi Menteri Pendidikan mencoba menguji logikanya, menarik. Dia mencoba untuk mengerti mari kita lihat bagaimana jadinya, pikir Ratu sambil menyeringai. Saya tidak berpikir saya melakukan hal yang salah sama sekali Nona. Benar, saya mengambil kebebasan untuk mengungkapkan rahasia pribadinya, tetapi saya tidak akan melakukan ini jika dia tidak bersikap kasar kepada saya sejak awal. Dia adalah orang yang menyelidiki saya terlebih dahulu dan bersikap kasar terhadap saya. Mengapa salah bagiku untuk membalas kekasarannya dengan koin yang sama kata Arya dengan wajah serius. Meskipun dia salah, dia masih seorang penatua, kata Menteri Pendidikan. Jurusan saya ketika saya belajar adalah hukum dan di depan hukum, semua orang setara tanpa memandang jenis kelamin, usia, atau jabatan. Saya tidak peduli apakah dia seorang penatua. Ketika ada argumen, semuanya, atau semua orang, saya menganggapnya secara objektif. Itu sebabnya,
Saya tidak peduli siapa dia. Jika dia bertingkah maka saya tidak akan tinggal diam, kata Arya dengan ekspresi dan nada serius. Mendengarnya, Menteri Pendidikan itu menyeringai. Saya setuju dengan apa yang baru saja Anda katakan. Saya tidak berpikir seperti itu sama sekali, saya hanya ingin tahu bagaimana Anda akan menjawab itu sebabnya saya mengatakan itu. Senang bertemu Anda merindukan Arya, kata Menteri Pendidikan. Senang bertemu denganmu juga rindu, kata Arya dengan senyum lega. Saya ingin tahu tentang satu hal, Nona Arya. Anda jelas murid yang baik, dari cara Anda berbicara dan cara Anda berlogika. Saya tidak berpikir Anda memiliki masalah dengan studi Anda jadi mengapa Anda putus sekolah. Saya minta maaf karena bertanya terus terang seperti ini tetapi saya sangat ingin tahu alasannya karena saya adalah Menteri Pendidikan, kata Mendiknas dengan nada serius namun hangat. Saya punya alasan pribadi untuk sampai pada keputusan ekstrim seperti itu, kata Arya sambil tersenyum. Saya mengerti. Bagus sekali, kata Menteri Pendidikan. Semua orang di aula pertemuan mengucapkan selamat kepada Arya atas kebijaksanaannya dan juga memuji Sang Ratu karena telah membuat pilihan yang tepat tentang memilih Arya sebagai penasehatnya. Mereka mengucapkan selamat tinggal kemudian Ratu dan Arya ditinggal sendirian. Nona Arya, saya sangat berterima kasih kepada Anda karena telah memecahkan masalah ini. Itu benar-benar menyelamatkan saya dari sakit kepala yang hebat dan saya juga bisa tertawa, kata Ratu Margrethe dengan nada gembira. Saya senang Nyonya, maksud saya yang mulia. Lu saya benar-benar, sangat menyesal tentang cara saya berperilaku tidak sopan dengan Anda dan karena menyelinap ke halaman perpustakaan kerajaan. Dan karena tidak menelepon Anda dengan gelarmu. Dan karena telah membuatmu bosan dengan omong kosongku. Dan untuk kata Arya dengan nada bingung karena keadaan pikirannya sekarang benar-benar berantakan kemudian Ratu memotongnya. Bisa aja. Santai sedikit ya Anda tidak mengganggu saya. Anda juga tidak perlu stres di sekitar saya sekarang karena Anda tahu saya adalah Ratu Denmark. Saya adalah Nyonya Margrethe yang sama, satu-satunya perubahan adalah Anda tahu saya memiliki mahkota sekarang, itulah satu-satunya perbedaan, kata Ratu Margrethe dengan nada hangat. Aku. Pikiranku tidak bekerja dengan baik saat ini, Yang Mulia, kata Arya dengan nada gugup. Ratu Margrethe menyadari bahwa Arya sangat bingung dan dalam keadaan pikiran yang berantakan saat ini. Sebenarnya wajar baginya untuk merasa seperti ini karena orang tidak mendapat kesempatan bahkan untuk bertemu dengan Ratu, apalagi membicarakan proyek atau berbicara tentang kehidupan sehari-hari. Dengan serius bagaimana saya bahkan. Ini terdengar sangat tidak nyata, pikir Arya. Yang Mulia pertemuan dengan Perdana Menteri akan segera dimulai, kata Kepala Pelayan Albert dan kemudian tersenyum pada Arya. Oke, saya akan segera ke sana, kata Ratu Margrethe lalu menatap Arya. Ini Nona Arya, kata Ratu dan menyerahkan file yang seperti ijazah kepada Arya. Ini, kata Arya kaget saat melihat surat rekomendasi yang diberikan Ratu padanya. Saya tahu Anda akan menyelesaikan kasus ini. Anda pantas mendapatkan ini. Juga, terima kasih banyak telah menyelamatkan cucu perempuan saya. Saya berhutang kepada Anda tentang hal itu, kata Ratu dengan nada bersyukur. Kita harus bergegas Yang Mulia, kata Kepala Pelayan Albert. Saya tahu, Nona Arya, kita tidak akan bisa bertemu setidaknya selama 5 hari. Setelah 5 hari kami akan minum secangkir teh bersama, kata Ratu lalu dia keluar diikuti oleh Albert. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya, kata Arya masih bingung. Helios di sisi lain yang menonton semuanya tertawa terbahak-bahak ketika dia melihat video yang ditemukan Arya. Video itu pasti buatan S. Anak pintar hahaha kata Helios. Bro, kamu lihat Nona domba kecil itu luar biasa, kata Ramolo. Ya, dia luar biasa. Saya pasti melakukan investasi yang bagus dalam menandatangani kontrak dengan dia dan saudara laki-lakinya. Saya tidak sabar menunggu minggu berlalu, kata Helios sambil menyeringai. Arya keluar dari aula pertemuan dan pelayan menemaninya ke kamarnya. Ketika Arya membuka pintu, dia melihat Aden bermain damai dengan pengasuhnya. Dia tersenyum padanya dan pergi untuk berganti pakaian sehari-hari. Setelah berganti pakaian, dia duduk di dekat sofa tempat pengasuh dan Aden tinggal lalu mulai bermain dengan kakaknya. Dia mulai berpikir betapa menakjubkan apa yang dia jalani sekarang dan dia percaya bahwa meskipun dia telah meninggalkan sekolah semuanya akan baik-baik saja. Segalanya tenang di istana kerajaan,
Mana sangat sibuk dengan rancangan desainnya. Clara telah belajar gila-gilaan dari buku-buku yang diberikan kakaknya. Helios telah pulih dan mulai mengurus beberapa masalah perusahaan dengan Bekora dan Ramolo. Sekarang setelah masalah anggaran diselesaikan, Ratu lebih sibuk dari sebelumnya dan sayangnya dia tidak bisa minum teh dengan Arya. Arya menghabiskan sepanjang minggu mencari apartemen murah di dekat klinik medis tempat kakaknya akan dirawat, tetapi dia tidak berhasil menemukan yang bagus sehingga dia memutuskan untuk terus mencari atau bertanya kepada Bekora apakah dia tahu tempat atau tidak. Ketika dia menemukan Bekora setelah 5 hari mencari, dia bertanya tentang hal itu dan dia dengan senang hati membantunya mendapatkan apartemen yang bagus dengan harga murah di dekat klinik medis. Ini kuncinya, kata Bekora dan menyerahkan kunci ke Arya. Terima kasih Bekora, kata Arya. Sama-sama, Anda dapat memindahkan barang-barang Anda hari ini. Besok kamu akan mulai bekerja, kata Bekora. Ya, saya agak penasaran orang seperti apa bos itu, kata Arya sambil tersenyum. Ketika kamu membuat senyum manis itu, aku tidak bisa tidak kasihan padamu Arya. Satu-satunya hal yang dapat saya lakukan untuk Anda adalah berharap Anda beruntung. Pikir Bekora dan tersenyum. Dia baik-baik saja, kata Bekora sambil tersenyum. Kamu tidak membawa banyak barang bawaan. Sehingga akan mudah untuk mengurus transportasi, kata Bekora. Sekarang setelah Anda menyebutkannya, saya hanya perlu mengemasi pakaian saya dan pakaian Aden, kata Arya sedikit lega karena tidak banyak yang harus dipersiapkan sebelum pergi. Tapi Bekora, apakah rumahnya baik-baik saja maksud saya, apakah ada TV dan barang elektronik lainnya, tanya Arya. Tentu saja ada. Ini akan menjadi rumah jika tidak memiliki gadget elektronik, kata Bekora sambil tersenyum. Jika kamu berkata begitu, kata Arya agak ragu sambil melihat foto apartemen yang ditemukan Bekora. Itu tidak terlihat seperti apartemen yang sangat murah dan dekorasi di dalamnya agak modern. Apartemen ini tidak terlihat murah tapi juga tidak mewah. Kelihatannya nyaman dan itulah yang penting. Saya perlu memastikan bahwa Aden merasa nyaman di rumah baru ini, pikir Arya dengan senyum lega. Masalah ini telah mengganggunya sepanjang akhir pekan ini. Syukurlah Bekora bisa menemukan apartemen itu tanpa banyak kesulitan. Arya memandang Bekora dan mengingat setiap saat bahwa dia telah membantunya. Tanpa dia harus menghadapi banyak masalah yang menyusahkan. Dia merasa harus membalas kebaikannya. Entah bagaimana saya pasti akan membayarnya kembali di masa depan. Sekarang saya akan mengundangnya makan malam ketika saya pergi ke rumah baru dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Ya, itulah yang akan saya lakukan. Pikir Arya sambil tersenyum. Bekora, terima kasih banyak. Anda telah membantu saya berkali-kali dan saya benar-benar merasa berhutang budi kepada Anda, jadi saya ingin mengundang Anda makan malam di apartemen. Setelah saya mendapatkan gaji, saya pasti akan membawa Anda ke restoran mahal, kata Arya sambil tersenyum. Dia mencoba berterima kasih padaku. Baiklah, dengan semua masalah yang saya hadapi selama ini, alangkah baiknya makan malam yang enak, pikir Bekora lalu setuju. Saya akan senang untuk datang, kata Bekora. Sempurna. Sampai jumpa nanti malam jam 8 malam. Saya akan mulai bekerja besok jadi saya akan berada di apartemen baru malam ini, kata Arya sambil tersenyum. Telepon Bekora mulai berdering dan dia melambai pada Arya lalu pergi untuk menjawab telepon. Saya perhatikan telepon Bekora sering berdering. Dia pasti sangat sibuk, pikir Arya. Arya, ucap sebuah suara dari belakang. Arya berbalik dan memperhatikan bahwa orang yang berbicara adalah Mana. Mana kemana saja kamu selama seminggu ini? Tanya Arya dengan ekspresi senang saat melihatnya. Saya sedang mengerjakan draft untuk sesi baru. Benar-benar sakit di leher. Saya belum tidur nyenyak hanya karena saya harus mempersiapkannya dengan cepat, kata Mana dengan wajah lelah. Itu membuat Anda sedikit lelah, tetapi pikirkan semua uang yang akan Anda terima setelah Anda menyelesaikannya. Kata Arya dan keduanya tertawa. Oh benar. Saya sangat menyesal tentang gaun yang Anda berikan kepada saya, itu robek. Aku belum sempat bertemu denganmu, dengan segala kekacauan dengan orang tuaku dan kasus menteri. Saya bahkan menemukan bahwa Nyonya Margrethe sebenarnya adalah Ratu Denmark. Pikiranku benar-benar kacau selama periode ini, kata Arya sedikit sedih. Dia masih tidak bisa menghilangkan kenangan menyelinap ke wilayah perpustakaan kerajaan dan fakta bahwa Ratu melihatnya saat menyelinap masuk. Dia bahkan meminta bantuan untuk masuk ke perpustakaan tanpa diketahui oleh penjaga oleh Ratu sendiri.
Itulah pertama kalinya dalam hidup saya bahwa saya benar-benar merasa seperti orang paling bodoh di dunia. Bagaimana seseorang bisa meminta bantuan ratu untuk menyelinap ke rumahnya jika saya adalah seorang pencuri? Saya mungkin akan pergi ke penjara dengan kaki saya sendiri tanpa menyadarinya. Pikir Arya malu pada kekonyolannya sendiri. Betulkah itu pasti mengejutkan? Kata Mana dengan sedikit wajah gugup. Ya, sangat mengejutkan, kata Arya. Ngomong-ngomong aku melihat Bekora dan kamu sedang mengobrol bahagia beberapa waktu yang lalu. Apakah sesuatu yang menyenangkan terjadi? Tanya Mana dengan nada aneh yang Arya tidak mengerti dengan baik. Ya, Bekora telah banyak membantu saya dan untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya mengundang dia untuk makan malam di apartemen baru yang akan saya tuju. Kata Arya sambil tersenyum. Oh, jadi itu saja, kata Mana sedikit lega. Tunggu, kamu pergi, kata Mana heran. Ya, saya akan pergi ke apartemen yang dekat dengan klinik medis tempat saudara laki-laki saya akan dirawat, kata Arya. Kamu tidak suka istana kerajaan, tanya Mana. Tentu saja saya menyukainya. Saya tidak perlu khawatir tentang pekerjaan rumah jika saya tinggal di sini, ditambah makanannya enak, tetapi saya menyelesaikan misi saya di sini, sekarang saatnya saya hidup. Saya mungkin orang yang sederhana dibandingkan dengan orang-orang yang tinggal dan bekerja di sini, tetapi saya tidak akan melangkah rendah dan mengambil keuntungan dari komoditas di sini. Saya bukan bangsawan dan ini bukan rumah saya. Saya tidak tinggal di sini dan saya tidak menerima amal untuk apapun. Bahkan bantuan yang diberikan Bekora kepada saya pasti akan mengembalikannya di masa depan, kata Arya sambil tersenyum. Hai Arya, apa pendapat Anda tentang Bekora? Tanya Mana saat melihat senyum Arya saat dia menyebut nama Bekora. Bekora dia pria yang sangat tampan, kaya, dan sopan. Singkatnya, pria hebat. Dia membantu saya ketika saya paling membutuhkan bantuan. Aku tidak punya banyak teman. Semua yang saya capai saya harus mengandalkan kekuatan saya sendiri karena saya tidak begitu baik dalam meminta orang lain seperti saya. Saya pribadi menganggap Bekora sebagai teman baik yang tidak ingin saya kehilangan apapun di dunia ini. Saya akan membalas kebaikannya, kata Arya dengan senyum hangat. Jadi, dia hanya menganggapnya sebagai teman dan tidak lebih, pikir Mana sambil tersenyum, dan dia bisa tahu dari ekspresi Arya bahwa apa yang dia rasakan untuk Bekora hanyalah rasa hormat dan persahabatan yang berharga. Hei Mana, apakah Anda ingin bergabung dengan kami untuk makan malam? Tanya Arya sambil tersenyum. Tentu, kata Mana. Mereka berdua naik ke atas dengan gembira. Mana memutuskan untuk menghabiskan waktu bersama Arya dan membantunya dengan barang bawaannya. Saat mereka menaiki tangga, Helios dan Bekora melihat mereka. Sulit melihat Mana bergaul seperti itu dengan seorang gadis, kata Bekora sambil tersenyum. Dia merasa senang karena dia telah menemukan teman baik seperti Arya. Aku benar-benar ragu harimau betina kecil itu menganggapnya hanya sebagai teman, kata Helios dengan nada rendah dengan ekspresi kesal. Apa katamu, tanya Bekora yang tidak bisa mendengarnya. Tidak ada, saya hanya penasaran. Apa yang kalian berdua bicarakan? Tanya Helios. Dia mengundang saya untuk makan malam karena saya membantunya menemukan apartemen di dekat klinik medis tempat saudara laki-lakinya akan dirawat dan dengan biaya pengobatan adik laki-lakinya. Gadis itu terus-menerus memberitahu saya bahwa dia akan membayar saya kembali. Dia benar-benar keras kepala dan tidak menerima hutang yang belum dibayar, kata Bekora sambil tertawa kecil. Sepertinya kalian berdua rukun sekarang, tanya Helios sedikit kesal. Ya, kami tahu. Sulit menemukan teman seperti dia. Terkadang saya merasa nyaman ketika saya berbicara dengannya, kata Bekora sambil menyeringai saat melihat betapa jengkelnya Helios. Senyum bodoh apa yang dia buat? Aku penasaran melihat ekspresimu saat dia mencuri Mana darimu. Pikir Helios dan pikiran itu memuaskannya, tetapi kemudian dia menyadari bahwa dia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Tunggu, tidak, dia sepupuku, aku tidak bisa membiarkan dia berakhir dengan harimau kecil itu. Saya ingin menjadi paman saya di masa depan dan pasti tidak akan membiarkan harimau betina kecil itu menjadi saudara dengan saya. Dia belum membayar harga untuk apa yang telah dia lakukan padaku. Pikir Helios marah. Sejak Arya datang, suasana hatinya berubah dengan cepat. Pikir Bekora ketika memandang Helios yang sedetik kemudian tersenyum lalu mengernyitkan dahi. Helios dan Bekora pergi ke perusahaan mereka di Denmark sementara Arya dan Mana menyiapkan barang bawaan. Setelah menyelesaikan bagasi,
Mana memerintahkan seorang pelayan untuk membawa barang-barang Arya ke mobil. Arya melihat ke belakang, ke kamar tempat dia tinggal dan mengingat semua yang telah dia lalui di sini di Denmark. Meskipun saya mempermalukan diri saya sendiri di depan Ratu Denmark, saya menjalani petualangan yang hebat di sini. Saya harus memperkuat ikatan dengan orang-orang baru yang saya temui dan menjadi teman. Saya menikmati makanan berkualitas tinggi sepenuhnya. Saya melewati waktu yang menyenangkan di sini, sekarang saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal dan pergi ke dunia saya sendiri, ke dunia nyata saya yang penuh dengan masalah, pikir Arya lalu menutup pintu dan pergi menuju pintu masuk tempat mana menunggunya. Ayo pergi, kata Arya setelah melihat ke pintu belakang untuk terakhir kalinya. Aden sudah berada di dalam mobil. Arya dan Mana masuk ke dalam mobil dan kemudian mereka pergi ke apartemen baru tempat Arya akan tinggal. Yang mulia, mengapa Anda tidak bertemu dengan Nona Arya sebelum dia pergi? Tanya kepala pelayan Albert ketika dia memperhatikan bahwa Ratu terus melihat mobil tempat Mana dan Arya berada dari luar jendela. Dia merasa itu sangat tidak biasa karena dia sangat menyukai Arya. Yah, ini bukan terakhir kali kita bertemu dengannya. Dia akan datang lebih sering lagi di masa depan. Saya suka gadis itu bukan hanya karena dia memiliki karakter yang murni tetapi karena dia mampu dan dapat membantu kita menang melawan musuh kita. Dia mungkin berpikir bahwa dia tidak akan pernah kembali lagi, tetapi begitu dia melangkah ke ruang pertemuan, dia tidak akan pernah bisa melepaskan diri dari belenggu istana, kata Ratu Margrethe sambil menyeringai. Apakah orang-orang sudah memulai prosedur pencarian? Tanya Ratu. Ya yang mulia sesuai pesanan Anda. Bahkan batu pun tidak akan dibiarkan terbuka, kata kepala pelayan Albert. Bagus. Terus cari dan beritahu saya segera setelah Anda menemukan sesuatu, kata Ratu. Seperti yang dikatakan Arya, pasti ada sesuatu di gedung tua itu yang berusaha keras didapatkan oleh Menteri Lingkungan. Argumennya masuk akal dan bertepatan dengan surat yang ditinggalkan suamiku tersayang sebelum dia meninggal. Lebih baik bersiap jika sesuatu yang berbahaya menunggu kita. Pikir Ratu Margrethe dengan ekspresi serius. Jika saya boleh bertanya, apa yang akan dilakukan oleh Arya Rindu lebih banyak lagi? Tanya kepala pelayan. Kamu akan segera tahu Albert, kata Ratu Margrethe dan terus melihat keluar jendela sampai mobil itu menghilang.